Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Devina Anggraini dengan NIM 026. Di sini saya akan menjelaskan seputar DNA dan RNA. Pembahasan yang pertama yaitu DNA. DNA atau deoksiribonukleik asid adalah asam nukleat yang terdapat dalam sel semua makhluk hidup. DNA berfungsi sebagai materi genetik atau informasi genetik yang mengkodekan sifat-sifat yang diturunkan dari orang tua ke anak. DNA terletak di dalam inti sel dan merupakan kumpulan polimer nukleotida yang disusun secara berulang-ulang dan saling sambung menyambung membentuk tali utas atau tali yang tidak bercabang. Sederhananya, DNA memiliki struktur seperti tangga, dan setiap anak tangga menyimpan informasi genetik. Struktur double helix. Helix artinya ulir, karena double maka ulirnya ada dua. Struktur DNA double helix memiliki dua untai yang berbeda, yang berkelok-kelok dan membentuk helix ganda yang dihubungkan oleh ikatan hidrogen antara basa nitrogen pada untai yang berlawanan. Adenin berpasangan dengan timin melalui dua ikatan hidrogen, sementara guanin berpasangan dengan sitosin melalui tiga ikatan hidrogen. Kedua untai tersebut saling berputar sekitar sumber helix, membentuk spiral yang stabil. Struktur helix ini juga dipengaruhi oleh gaya antara gugus fosfat pada setiap untai DNA, sehingga memberikan kestabilan yang lebih besar pada struktur DNA double helix secara keseluruhan. Struktur double helix terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu yang pertama gula. DNA terdiri dari gula deoksiribosa yang terdiri dari 5 atom karbon. Yang kedua yaitu basa nitrogen. DNA terdiri dari 4 jenis basa nitrogen, yaitu adenin atau A, guanin atau G, sitosin atau C, dan timin atau T. Basa-basa ini berpasangan secara spesifik, yaitu A selalu berpasangan dengan T dan G selalu berpasangan dengan C. Yang ketiga yaitu gugus fosfat. DNA juga terdiri dari gugus fosfat yang terdiri dari 1 atom fosforus dan 4 atom oksigen. Gugus fosfat berfungsi untuk mengikat dua untai DNA melalui ikatan fosfodiester. Yang selanjutnya yaitu nukleotida. Nukleotida adalah unit dasar dari asam nukleat seperti DNA dan RNA. Setiap nukleotida terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu gula. Nukleotida memiliki gula pentosa yaitu ribosa pada RNA dan deoksiribosa pada DNA. Gula ini terdiri dari 5 atom karbon dan memiliki gugus hidroksil pada posisi nomor 2 dan nomor 3. Yang kedua yaitu basa nitrogen. Nukleotida memiliki 1 dari 4 jenis basa nitrogen yang berbeda, yaitu adenin, guanin, sitosin atau timin pada DNA, dan urasil atau U pada RNA. Basa nitrogen ini terikat pada posisi nomor 1 dari gula. Yang ketiga yaitu gugus fosfat. Nukleotida memiliki 1 atau lebih gugus fosfat yang terikat pada posisi nomor 5 dari gula. Gugus fosfat terdiri dari atom fosforus dan oksigen dan memberikan muatan negatif pada nukleotida. Jadi, secara keseluruhan, struktur nukleotida terdiri dari 1 gula, 1 basa nitrogen, dan 1 atau lebih gugus fosfat. Kombinasi berbagai macam gula, basa nitrogen, dan gugus fosfat yang berbeda menghasilkan keragaman dalam asam nukleat. Selanjutnya yaitu nukleosida, adalah salah satu komponen dasar yang membentuk nukleotida, yaitu senyawa organik yang menyusun asam nukleat seperti DNA dan RNA. Nukleosida terdiri dari 2 bagian utama, yaitu pentosa dan basa nitrogen. Yang pertama yaitu gula pentosa. Nukleosida memiliki gula pentosa yang sama dengan nukleotida, yaitu ribosa pada RNA dan deoksiribosa pada DNA. Gula ini terdiri dari 5 atom karbon dan memiliki gugus hidroksil pada posisi nomor 2 dan nomor 3. Yang kedua yaitu basa nitrogen. Nukleosida memiliki 1 dari 4 basa nitrogen yang berbeda, yaitu adenin, guanin, sitosin atau timin pada DNA, dan urasil atau U pada RNA. Basa nitrogen ini terikat pada posisi nomor 1 dari gula. Pada nukleotida, gugus fosfat akan terikat pada gula di posisi nomor 5, tetapi pada nukleosida tidak ada gugus fosfat yang terikat pada gula. Oleh karena itu, nukleosida tidak memiliki muatan negatif seperti nukleotida. Kombinasi dari gula pentosa dan basa nitrogen pada nukleosida membentuk unit dasar pada molekul DNA dan RNA. Nukleosida sering disebut sebagai monomer nukleotida karena tidak memiliki gugus fosfat untuk membentuk ikatan fosfodiester yang menghubungkan antara satu nukleotida dengan nukleotida lainnya. Nukleosida memiliki peran penting dalam proses metabolisme nukleotida, seperti sintesis DNA dan RNA, serta metabolisme purin dan pirimidin pada tubuh manusia. Selain itu, nukleosida juga digunakan dalam terapi medis, terutama dalam pengobatan kanker dan virus. Beberapa contoh nukleosida penting adalah adenosina,
guanosina, cytidina, dan timidina. Ikatan fosfodiester. Ikatan fosfodiester pada DNA menghubungkan antara dua nukleotida yang berdekatan dan membentuk rangkaian polinukleotida yang terdiri dari gula deoksiribosa dan gugus fosfat. Ikatan fosfodiester pada DNA terbentuk melalui reaksi dehidrasi antara gugus hidroksil pada posisi nomor 3 gula deoksiribosa pada satu nukleotida dengan gugus fosfat pada posisi nomor 5 gula deoksiribosa pada nukleotida berikutnya. Proses pembentukan ikatan fosfodiester pada DNA dimulai dari pengelompokan nukleotida menjadi sebuah rantai tunggal. Setiap nukleotida dalam rangkaian DNA terdiri dari gula deoksiribosa, basa nitrogen, dan gugus fosfat. Pada kondisi fisiologis, gugus fosfat pada DNA membentuk muatan negatif, sehingga ikatan fosfodiester pada DNA menarik nukleotida lain dengan muatan positif pada gula deoksiribosanya. Ikatan fosfodiester pada DNA sangat penting dalam membentuk struktur heliks ganda atau double helix pada molekul DNA. Struktur double helix pada DNA terbentuk dari dua rantai polinukleotida yang berjalan sejajar dan dihubungkan oleh ikatan hidrogen antara basa nitrogen, yaitu adenin dengan timin dan guanin dengan sitosin. Setiap pasangan basa nitrogen terdapat pada posisi yang sama pada kedua rantai dan memastikan bahwa struktur molekul DNA tetap stabil dan konsisten selama replikasi dan transkripsi. Ikatan fosfodiester juga memungkinkan molekul DNA untuk membentuk struktur 3 dimensi yang lebih kompleks. Basa nitrogen. Basa nitrogen adalah komponen penting dalam molekul DNA dan RNA karena mereka membentuk pasangan basa yang memungkinkan molekul nukleotida untuk membawa informasi genetik. Ada dua jenis basa nitrogen yang membentuk pasangan basa pada DNA, yaitu purin dan pirimidin. Purin adalah salah satu basa nitrogen yang terdiri dari dua cincin karbon dan nitrogen, yaitu cincin piritin dan imidazol. Dalam DNA terdapat dua jenis purin yang dikenal sebagai adenin dan guanin. Adenin dan guanin membentuk pasangan basa purin dan dengan basa pirimidin, yaitu timin dan sitosin. Masing-masing membentuk ikatan hidrogen yang kuat. Pasangan basa A dan T terdiri dari dua ikatan hidrogen, sementara pasangan basa G dan C terdiri dari 3 ikatan hidrogen. Pasangan basa ini memungkinkan molekul DNA membentuk struktur double helix yang stabil dan konsisten, serta memungkinkan untuk menyalin dan memelihara informasi genetik dalam sel. Pirimidin. Pirimidin adalah jenis basa nitrogen lain yang terdiri dari satu cincin karbon dan nitrogen. Dalam DNA terdapat dua jenis pirimidin, yaitu sitosin dan timin. Sitosin membentuk pasangan basa dengan guanin, sementara timin membentuk pasangan basa dengan adenin. Pasangan basa ini membentuk ikatan hidrogen yang kuat dan memungkinkan molekul DNA membentuk struktur heliks ganda atau double helix yang stabil dan konsisten. Kombinasi pasangan basa yang spesifik antara purin dan pirimidin pada DNA adalah penting karena memungkinkan informasi genetik yang diwakili oleh urutan pasangan basa tersebut untuk diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya selama replikasi DNA dan juga disalin ke RNA selama proses transkripsi. Yang selanjutnya itu pasangan basa. Pasangan basa adalah dua basa nitrogen yang terikat secara spesifik pada molekul DNA dan RNA melalui ikatan hidrogen. Dalam DNA ada 4 jenis basa nitrogen yang berpasangan untuk membentuk struktur double helix. Basa nitrogen dalam DNA dapat dibagi menjadi 2 kelas, yaitu purin dan pirimidin. Pasangan basa pada DNA terdiri dari adenin yang berpasangan dengan timin dan guanin yang berpasangan dengan sitosin. Pasangan basa A dan T terdiri dari 2 ikatan hidrogen, sementara pasangan basa G dan C terdiri dari 3 ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen ini sangat penting untuk mempertahankan struktur molekul DNA yang stabil dan memastikan pasangan basa yang tepat saat replikasi dan transkripsi. Selain itu, pasangan basa juga berperan dalam menentukan urutan asam amino dalam protein melalui proses yang disebut transkripsi dan translasi. Pasangan basa dalam RNA juga mengikat secara spesifik, meskipun urutan basa di RNA tidak selalu sama dengan urutan basa dalam DNA. Dalam RNA, adenin berpasangan dengan urasil dan guanin berpasangan dengan sitosin. Dalam biologi molekuler, pasangan basa sering dijelaskan sebagai puzzle atau kunci dan lubang karena pasangan basa hanya cocok satu sama lain dan tidak dapat berpasangan dengan basa lain
dalam molekul DNA atau RNA. Kemampuan pasangan basa untuk berikatan secara spesifik adalah penting dalam memelihara dan menyalin informasi genetik, serta untuk memastikan sintesis protein yang tepat dan teratur. Macam-macam DNA. Setiap jenis DNA memiliki karakteristik dan jenis-jenis DNA. Setiap jenis DNA memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda, tetapi semua jenis DNA berperan penting dalam memelihara informasi genetik dan memastikan kelangsungan hidup organisme yang memilikinya. Yang pertama, DNA genomik. DNA genomik adalah jenis DNA yang terdapat pada sel dan pembawa informasi genetik yang diperlukan untuk pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi seluler. DNA genomik ditemukan pada inti sel dan mitokondria. Yang kedua yaitu DNA mitokondria. Selain DNA genomik, mitokondria juga memiliki DNA yang disebut DNA mitokondrial. DNA mitokondrial hanya terdiri dari sejumlah kecil gen yang dibutuhkan untuk fungsi mitokondria. Yang ketiga yaitu DNA kromosom. DNA kromosom adalah jenis DNA yang terdiri dari kumpulan gen yang membentuk struktur kromosom. Pada manusia, terdapat 23 pasang kromosom yang masing-masing membawa informasi genetik yang unik. Yang ketiga yaitu DNA plasmid. DNA plasmid adalah jenis DNA kecil yang ditemukan pada bakteri dan beberapa organisme lainnya. Plasmid mengandung informasi genetik yang tidak terkait dengan fungsi seluler dasar, tetapi dapat memberikan keuntungan selektif pada organisme yang membawanya. Yang kelima yaitu DNA virus. Virus adalah organisme yang dapat menginfeksi sel dan memasukkan DNA mereka ke dalam sel inang. DNA virus adalah virus yang menggunakan DNA sebagai materi genetik mereka, dan mereka dapat menyebabkan berbagai jenis infeksi pada manusia dan hewan. Pembahasan selanjutnya yaitu RNA. RNA atau asam ribonukleat adalah molekul polimerik yang terdiri dari satu untai tunggal nukleotida dan tidak propilin, biasanya disebut sebagai RNA tunggal atau single stranded RNA atau ssRNA. RNA tunggal dapat ditemukan dalam berbagai jenis organisme, baik itu prokariota maupun eukariota, dan berperan penting dalam proses biologis seperti sintesis protein, regulasi ekspresi gen, dan replikasi virus. RNA memiliki struktur yang berbeda dari DNA, meskipun keduanya memiliki monomer nukleotida sebagai penyusun utama. Struktur RNA terdiri dari 3 komponen utama, yaitu gula ribosa, basa nitrogen, dan gugus fosfat. Gula ribosa pada RNA memiliki 1 gugus hidroksil lebih banyak dibandingkan gula deoksiribosa pada DNA, yaitu pada posisi nomor 2. Sementara itu, basa nitrogen RNA terdiri dari adenin, sitosin, guanin, dan urasil yang menggantikan timin yang ditemukan pada DNA. Gula pentosa yang menjadi penyusun nukleotida pada RNA adalah ribosa. Ribosa adalah sebuah monosakarida yang memiliki 5 atom karbon dan memiliki gugus hidroksil pada setiap karbonnya kecuali pada karbon kedua yang terikat pada gugus fosfat dalam struktur nukleotida RNA. Dalam RNA, gula ribosa dihubungkan dengan basa nitrogen melalui ikatan kovalen yang disebut ikatan glikosidik. Ikatan glikosidik membentuk nukleosida yaitu unit dasar RNA yang terdiri dari gula pentosa dan basa nitrogen. Ketika gugus fosfat bergabung dengan nukleosida, maka terbentuklah nukleotida RNA yang merupakan monomer penyusun RNA. Karena urasil pada RNA, urasil digunakan sebagai simbol untuk uridin dalam struktur RNA. Basa nitrogen pada nukleotida RNA dapat berupa adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Adenin dan guanin termasuk dalam golongan purin, sedangkan sitosin dan urasil termasuk dalam golongan pirimidin. Basa nitrogen pada RNA berbeda dengan DNA, karena RNA menggunakan urasil sebagai basa nitrogen yang menggantikan timin pada DNA. RNA memiliki beberapa jenis yang berbeda, termasuk yang pertama yaitu RNA messenger atau mRNA. RNA messenger adalah molekul RNA yang ditranskripsi dari DNA pada proses transkripsi. mRNA membawa informasi genetik dari DNA ke ribosom di sel.
di mana informasi tersebut digunakan untuk membuat protein. Yang kedua yaitu RNA ribosomal atau rRNA. RNA ribosomal adalah komponen dari ribosom, struktur seluler yang memainkan peranan penting dalam sintesis protein. rRNA membentuk bagian besar ribosom dan berfungsi dalam proses translasi. Yang ketiga yaitu RNA transfer atau tRNA. RNA transfer membawa asam amino ke ribosom untuk disatukan dengan rantai polipeptida yang tumbuh selama sintesis protein. tRNA juga membantu dalam membedakan urutan asam amino yang tepat yang harus digunakan selama sintesis protein. Yang keempat, selain dari ketiga tersebut, terdapat juga beberapa jenis RNA lainnya yang ditemukan pada sel, seperti RNA kecil interferensi atau sirna dan mikroRNA atau miRNA yang berperan dalam regulasi ekspresi gen dan menjaga keseimbangan dalam sel. Sekarang kita memasuki penjelasan tentang perbedaan antara DNA dan RNA. Yang pertama, perbedaan antara DNA dan RNA pada struktur rantai polinukleotida. Yang pertama yaitu jumlah rantai. DNA terdiri dari dua rantai polinukleotida yang disusun secara antiparalel membentuk struktur double helix, sedangkan RNA terdiri dari satu rantai polinukleotida. Yang kedua yaitu orientasi rantai. DNA terdiri dari dua rantai polinukleotida yang berorientasi berlawanan dengan arah nomor 5 ke nomor 3 dan nomor 3 ke nomor 5. Sedangkan RNA terdiri dari satu rantai polinukleotida yang mengalir dalam satu arah, yaitu dari ujung nomor 5 ke ujung nomor 3. Yang ketiga yaitu gula pentosa. Gula pentosa pada DNA adalah deoksiribosa, sedangkan pada RNA adalah ribosa. Yang keempat yaitu bases nitrogen atau basa nitrogen. Basa nitrogen pada DNA terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan timin. Sementara itu, basa nitrogen pada RNA terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Yang terakhir yaitu karakteristik. Karena memiliki dua rantai polinukleotida yang berorientasi antiparalel, DNA memiliki stabilitas yang lebih tinggi daripada RNA. Sedangkan RNA karena hanya terdiri dari satu rantai polinukleotida lebih rentan terhadap kerusakan dan memiliki stabilitas yang lebih rendah dibandingkan DNA. Perbedaan selanjutnya yaitu perbedaan letak dalam sel. DNA terdapat di inti sel dan mitokondria dalam sel. Dalam inti sel, DNA disimpan dalam bentuk kromosom, sedangkan di dalam mitokondria, DNA ditemukan dalam bentuk sirkular. Sedangkan RNA terdapat di inti sel, sitoplasma, dan ribosom. RNA direproduksi di inti sel dalam proses transkripsi DNA dan kemudian ditransfer ke sitoplasma untuk digunakan dalam sistem protein pada ribosom. Kemudian ditransfer ke sitoplasma untuk digunakan dalam sintesis protein pada ribosom. Perbedaan yang ketiga yaitu perbedaan pada gula pentosa DNA dan RNA. Gula pentosa adalah monosakarida yang terdiri dari 5 atom karbon dan berfungsi sebagai bagian dari nukleotida yang membentuk DNA dan RNA. Berikut adalah perbedaan gula pentosa DNA dan RNA. Yang pertama yaitu deoksiribosa dan ribosa. Gula pentosa yang digunakan dalam DNA disebut deoksiribosa, sementara gula pentosa yang digunakan dalam RNA disebut ribosa. Perbedaan antara keduanya adalah pada satu atom oksigen. Deoksiribosa tidak memiliki satu atom oksigen pada posisi nomor 2 pada cincin karbon, sedangkan ribosa memiliki satu atom oksigen pada posisi 2 pada cincin karbon. Yang kedua yaitu stabilitas. Karena deoksiribosa tidak memiliki atom oksigen pada posisi 2, DNA lebih stabil secara kimia dibandingkan RNA. Atom oksigen pada posisi 2 pada ribosa lebih rentan terhadap hidrolisis atau reaksi kimia yang melibatkan pemecahan ikatan dengan air dibandingkan dengan deoksiribosa, sehingga RNA lebih rentan terhadap kerusakan. Perbedaan yang ketiga yaitu perbedaan pada basa nitrogen DNA dan RNA. Perbedaan basa nitrogen DNA dan RNA adalah adanya basa nitrogen urasil pada RNA dan timin pada DNA. Selain itu, basa nitrogen adenin, guanin, dan sitosin terdapat pada keduanya.
Perbedaan yang pertama yaitu urasil dan timin. Basa nitrogen urasil hanya terdapat pada RNA, sedangkan timin hanya terdapat pada DNA. Urasil berpasangan dengan adenin, sedangkan timin berpasangan dengan adenin dalam struktur DNA. Yang kedua yaitu jumlah molekul. Jumlah molekul basa nitrogen dalam DNA lebih banyak daripada RNA, karena DNA menyimpan informasi genetik secara lebih detail dibandingkan RNA. Yang ketiga itu struktur. RNA lebih dari satu rantai polinukleotida, sementara DNA terdiri dari dua rantai polinukleotida yang saling berpasangan membentuk struktur double helix. Perbedaan yang keempat yaitu perbedaan kadar DNA dan RNA. Perbedaan kadar DNA dan RNA tergantung pada jenis sel dan tahap perkembangan sel tersebut. Sel-sel eukariotik memiliki lebih banyak DNA daripada RNA, karena DNA mengandung seluruh informasi genetik yang diperlukan untuk menjaga fungsi sel yang normal dan memerintahkan sel untuk membuat RNA. Dalam sel eukariotik, DNA terdapat pada inti sel dan juga terdapat dalam mitokondria, sedangkan RNA terdapat ditemukan di berbagai bagian sel termasuk inti sel, ribosom, dan sitoplasma. Kadar RNA dalam sel biasanya lebih rendah dibandingkan dengan kadar DNA. Kadang-kadang kadar RNA dalam sel dapat meningkat dalam situasi tertentu, seperti sel yang sedang mengalami transkripsi aktif dan sintesis protein. Misalnya sel yang sedang berkembang atau berproliferasi memiliki kadar RNA yang lebih tinggi daripada sel matang, karena sel tersebut memerlukan lebih banyak protein untuk pertumbuhan dan perkembangan. Namun perlu dicatat bahwa kadar DNA dan RNA dapat sangat bervariasi tergantung pada jenis sel, kondisi sel, serta lingkungan sel. Oleh karena itu, sulit untuk memberikan angka pasti mengenai perbedaan kadar DNA dan RNA secara umum. Perbedaan yang terakhir yaitu perbedaan fungsi DNA dan RNA. Yang pertama, fungsi DNA. DNA bertanggung jawab untuk menyimpan informasi genetik yang diperlukan untuk menjaga fungsi normal sel dan mewariskan sifat-sifat genetik dari generasi ke generasi. DNA terdapat di dalam inti sel dan mitokondria dan terdiri dari dua rantai polinukleotida yang diikat bersama dengan pasangan basa. Yang kedua yaitu fungsi RNA. RNA berperan dalam membawa informasi genetik dari DNA ke ribosom, tempat sintesis protein terjadi. RNA terdiri dari satu rantai polinukleotida dan dapat ditemukan di seluruh sel, termasuk inti sel dan sitoplasma. Ada 3 jenis RNA yang berbeda, yaitu RNA messenger atau mRNA, RNA transfer atau tRNA, dan RNA ribosomal atau rRNA. mRNA membawa informasi genetik dari DNA ke inti sel ke ribosom di sitoplasma, tempat sintesis protein terjadi. tRNA membawa asam amino ke ribosom, tempat asam amino disusun menjadi protein. rRNA membentuk bagian struktural dari ribosom, tempat sintesis protein terjadi. Dogma sentral. Dogma sentral adalah sebuah prinsip biologi molekuler yang menjelaskan bagaimana informasi genetik disalin dan diekspresikan dalam sel hidup. Prinsip ini pertama kali diperkenalkan oleh Francis Crick pada tahun 1958 dan dianggap sebagai dasar teori biologi molekuler. Dogma sentral menyatakan bahwa informasi genetik dalam sel diwariskan dari DNA ke RNA melalui proses transkripsi, dari RNA ke protein melalui proses translasi. Prinsip ini mengimplementasikan bahwa DNA adalah molekul dasar yang menyimpan informasi genetik, dan protein adalah molekul dasar yang bertanggung jawab atas banyak aktivitas biologi sel. Dalam dogma sentral, proses transkripsi terjadi ketika DNA digandakan menjadi RNA oleh enzim RNA polimerase. Setiap gen dalam DNA dikodekan menjadi RNA dan kemudian diterjemahkan menjadi protein melalui proses translasi, di mana asam amino diatur dalam urutan yang ditentukan oleh urutan basa dalam RNA. Akhirnya, protein yang dihasilkan kemudian dapat berfungsi dalam sel untuk menjalankan berbagai fungsi seluler. Penjelasan selanjutnya yaitu replikasi DNA. Replikasi DNA adalah proses pembuatan salinan identik dari molekul DNA yang ada pada saat pembelahan sel. Proses replikasi DNA sangat penting untuk memastikan bahwa setiap sel yang baru terbentuk memiliki kemampuan kumpulan informasi genetik yang lengkap dan identik dengan sel induknya.
Replikasi DNA dimulai ketika enzim helikase memisahkan dua untai DNA sehingga membentuk replikasi fork. Kemudian enzim primer memasukkan sejumlah kecil nukleotida RNA yang membentuk cincin ke dalam setiap untai DNA untuk menandai lokasi di mana sintesis DNA akan dimulai. Setelah nukleotida RNA terpasang, enzim DNA polimerase mulai memasangkan nukleotida DNA baru ke untai asli DNA dengan memperpanjang cabang DNA baru dalam arah nomor 5 ke nomor 3. Sebagai hasilnya, replikasi DNA terjadi secara semi-konservatif, artinya setiap molekul DNA baru terdiri dari satu untai asli dan satu untai baru. Pada saat DNA polimerase mencapai ujung kromosom, maka akan terbentuk gap pada ujung tersebut, sehingga enzim ligase berfungsi untuk mengisi gap tersebut dengan nukleotida DNA. Proses replikasi DNA harus sangat akurat untuk memastikan bahwa informasi genetik yang disalin identik dengan aslinya. Oleh karena itu, proses replikasi DNA diatur oleh berbagai mekanisme kontrol kualitas, sebagai proofreading dan penggantian pasangan basa yang salah. Secara keseluruhan, replikasi DNA merupakan proses kompleks yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan hidup sel dan organisme. Replikasi DNA terus dipelajari dan dipahami lebih baik oleh para ilmuwan untuk membuka potensi aplikasi di bidang kesehatan, termasuk diagnosa penyakit dan pengobatan. Transkripsi adalah proses sintesis RNA dari untai DNA dalam sel. Proses transkripsi terdiri dari 3 tahapan utama. Yang pertama yaitu inisiasi atau permulaan. Proses inisiasi dimulai dengan pembukaan DNA oleh enzim RNA polimerase. RNA polimerase kemudian berkaitan dengan DNA pada daerah promotor di sekitar wilayah gen yang akan ditranskripsikan. Promotor adalah sekuens DNA khusus yang membantu menentukan tempat RNA polimerase mulai transkripsi. Setelah berikatan dengan promotor, RNA polimerase memisahkan dua untai DNA sehingga terbentuk bubble transkripsi. Yang kedua yaitu elongasi atau pemanjangan. Pada tahap ini, RNA polimerase mulai mensintesis RNA dengan memasangkan nukleotida RNA dengan pasangan basa yang komplementer pada DNA yang terbuka. RNA polimerase terus bergerak maju melalui untai DNA, membuka DNA pada depan dan menutupnya pada belakang. Ketika RNA polimerase melintasi wilayah gen, untai DNA yang terbuka kemudian diikat kembali oleh enzim helikase. Proses ini berlangsung sehingga RNA polimerase mencapai wilayah terminasi. Yang terakhir yaitu terminasi atau pengakhiran. Setelah RNA polimerase mencapai wilayah terminasi, molekul RNA yang baru disintesis melepaskan diri dari DNA dan RNA polimerase. Pada prokariota, transkripsi berhenti di sinyal terminasi yang dihasilkan oleh wilayah terminasi. Sedangkan pada eukariota, RNA yang baru disintesis akan mengalami proses pemrosesan tambahan sebelum menjadi RNA matang. Pembahasan terakhir yaitu translasi. Translasi adalah proses pembentukan protein yang terjadi di ribosom sel. Dalam proses ini, informasi genetik yang terdapat pada molekul RNA disalin ke dalam urutan asam amino protein. Proses translasi terdiri dari beberapa mekanisme dan melibatkan beberapa jenis enzim yang berperan penting. Yang pertama, inisiasi. Proses inisiasi dimulai dengan pengikatan subunit kecil ribosom ke mRNA pada daerah nomor 5 sampai untranslated region mRNA. Setelah pengikatan subunit kecil ribosom, kompleks pre-inisiasi yang terdiri dari eukaryotic initiation factor akan membantu mengenali sekuens konsensus pada ujung nomor 5 mRNA. Kemudian, subunit besar ribosom bergabung dengan subunit kecil ribosom dan kompleks pre-inisiasi untuk membentuk kompleks inisiasi. Pada tahap ini, tRNA yang mengandung asam amino pertama juga berikatan dengan subunit kecil ribosom. Yang kedua yaitu elongasi. Tahap elongasi dimulai setelah kompleks inisiasi terbentuk. Pada tahap ini, tRNA membawa asam amino yang tepat dipasangkan dengan triplet codon pada mRNA.
Ribosom kemudian memindahkan asam amino dari tRNA ke rantai peptida dan kemudian bergerak maju ke triplet codon selanjutnya. Proses ini terus berlangsung sehingga ribosom mencapai triplet codon stop pada mRNA. Yang terakhir yaitu terminasi. Tahap terminasi dimulai ketika ribosom mencapai triplet codon stop pada mRNA. Pada tahap ini, faktor pelepasan berikatan dengan triplet codon stop dan menyebabkan pemutusan ikatan antara tRNA dan rantai peptida. Setelah itu, subunit kecil dan subunit besar ribosom terpisah dan mRNA dan rantai peptida dihasilkan. Beberapa jenis enzim yang berperan dalam proses translasi antara lain yang pertama yaitu aminoasil tRNA sintesis. Enzim ini bertanggung jawab untuk menempatkan asam amino ke dalam tRNA sehingga asam amino tersebut dapat diintegrasikan ke dalam rantai peptida yang sedang tumbuh. Kedua yaitu eukaryotic initiation factor. Protein ini berfungsi dalam proses inisiasi dan membantu subunit kecil ribosom mengenali mRNA. Yang ketiga yaitu peptidyl transferase. Enzim ini terletak pada subunit besar ribosom dan bertanggung jawab untuk membentuk ikatan peptida antara asam amino dalam rantai peptida. Yang terakhir yaitu faktor pelepasan atau release factor. Enzim ini berperan dalam proses terminasi dengan mengenali triplet codon stop pada mRNA dan memutuskan ikatan antara tRNA dan rantai peptida. Proses translasi sangat penting dalam ekspresi gen dan pembentukan protein dalam sel. Setiap tahap proses translasi sangat tergantung pada interaksi dan kerjasama antara enzim dan protein yang terlibat. Sekian penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.